menghadiri prosesi penyerahan draft dan naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Guru. Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi hampir setahun yang lalu kita serahkan, itu di Jakarta sana diterima oleh Pak Menteri, disaksikan oleh Panglima TNI, Pak Kapolri, Menteri Dikti dan beberapa menteri terkait. Itu mengapa penting, rekan-rekan, Undang-Undang Perlindungan Guru. Kita juga iri lagi, mengapa kok meri ya? Ini saya contohkan yang ekstrim saja. Kertel yang undang-undang perlindungan, iya benar. Kertel itu, munyo sing jere dari Pak Juti awak diri dia. Belajar IPA jere dari kurang ajar dari jere Pak Juti awak diri. Itu kita kalau di Kalimantan ambil itu ya, orang hutan itu kena pasal bisa dihukum 5 tahun denda 3 miliar. Itu mengambil atau menganiaya. Sementara guru yang mempersiapkan generasi penerus bangsa ini dengan tugas yang sangat mulia tanpa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Guru, maka sangat penting PGRI konsen untuk memperjuangkan itu. Apalagi sekarang di era keterbukaan, guru ketika mendisiplinkan siswa sering berbenturan dengan permasalahan hukum. Gimana betul Bapak Ibu? Enek BKS, enek murid rokokan yang sekolahan dikeplek pipine. Nah, murid sekarang kan manja-manja. Orang sampai gosong, orang sampai memerah gitu. Merokok di sekolah. Keplek pipine oleh BKS. Akhirnya BKS itu diberhentikan jadi kepala sekolah oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Kepala Dinas, Wabeh, beruntung beliau UKS dalam rangka mendisiplinkan seperti itu. Kemudian ya saya dilapor nih, aparat penegak hukum betapa berat ya, kecuali anaknya terluka, itu katanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi terhadap guru kita. Di Tulungagung banyak sekali hal terjadi juga. Makanya sangat esensi apabila kita perlunya Undang-Undang Perlindungan Guru, dan itu adalah karya PGRI. Itu rekan-rekan. Itu di pusat momen-momen itu yang besar-besar itu yang saya sampaikan, yang lain banyak sekali. Di kabupaten apa yang kita lakukan? Banyak sekali juga yang sudah kita lakukan terhadap perjuangan guru. Rekan-rekan diangkat P3K mungkin masih ingat, sebelum ada tes P3K, PGRI mengadakan diklat dalam rangka pembelajaran mengerjakan soal-soal. Kita undang pakar dari Indonesia dan UN, semuanya dibiayai PGRI P3K itu, ya. Akhirnya diklat 3 hari, pesertanya itu 4.500-an. Dan alhamdulillah Tulungagung itu P1 passing grade 1 itu terbesar di Jawa Timur. Itu berkat kita persiapkan formasi P3K. Angkatan pertama itu sekitar 900, angkatan kedua itu 700. Padahal sisanya yang P1 formasi 1 atau prioritas 1 itu 1433. Ketika pemerintah daerah mengambil 700, maka PGRI bersurat kepada pihak yang terkait, termasuk PGRI menghadap kepada Pak Bupati. Kami menghadap Pak Bupati bahwa ini kalau tidak diangkat semua formasi ini, maka itu akan menjadi bom waktu untuk Tulungagung, dan dampaknya nanti akan berimbas pada Pak Bupati. Akhirnya 1441 itu diambil semua. Itu contoh hal-hal yang kita perjuangkan. Contoh lagi, makanya nanti kalau di lembaga masing-masing, kalau ada teman-teman guru bertanya saja opo sing dikerjani PGRI kok bangga narik iuran, kata-kata narik itu harus dihilangkan.
itu bukan narik, tapi kewajiban sebagai anggota. Contoh lagi, ketika yang 1433 itu diangkat menjadi P3K, honornya 350 itu kan nganggur. Dari Pemda sudah dilepas honornya, uangnya nganggur. Dinas mengadakan pendataan itu terdata GTT-PTT itu sebanyak 2.882 didata. Maka PGRI bersurat ke dinas, ke BKPSDM, ke BPKD itu agar dana itu dilimpahkan ke GTT-PTT dan ditambah sehingga 2.882 itu semuanya mendapat honor atau apapun namanya dari pemerintah daerah. Akhirnya mendapatkan jalan itu, PGRI bersurat kepada Bupati. Kami ber-19, jadi 21 yang bisa hadir ke pendopo 19. Kita berdiskusi dengan Pak Bupati, Pak PLT Bupati, PJ ya, PJ Bupati, masih baru beliau. Kita berdiskusi di pendopo, terjadi perdebatan yang sangat alot ya. Ketika itu di situ ada beberapa kepala dinas begitu, alasannya anggarannya tidak cukup, maka yang bisa diberi honor hanya 1.433 pelimpahan dari mereka yang sudah diangkat jadi P3K. Itu akhirnya ke 1 jam begitu, itu kami berpamitan dengan Pak Bupati. Kami sudah menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan GTT PTT satu kabupaten itu, dan perdebatan kita sudah cukup panjang tadi. Hanya pesan apa yang perlu saya sampaikan Pak Bupati, sebagai perasaan saya selaku ketua PGRI, saya seandainya mempekerjakan orang dan orang itu bekerja baik setiap hari, jika saya tidak mau memberikan Pak, kalau di dunia ini lidah saya masih bisa berbela, tetapi kalau di sana nanti jawaban apa yang akan saya berikan? Itu Pak Bupati sebagai penutup dialog kita tadi. Semuanya mungkin terkejut ya. Mungkin itu kata-kata yang kurang ajar atau terdiam semuanya. Akhirnya kami langsung pamitan, foto pamitan. Dapatnya Pak, besoknya itu data diminta Pak Bupati sebanyak 2.882 dan alhamdulillah itu sebanyak 2.882 GTT PTT itu semuanya mendapat honor dari Pemda 350.000 rupiah. Itu benar-benar kita itu sampai seperti itu. Ketua PGRI kita mungkin kurang ajar, gitu aja demi anggota. Itu contoh-contoh apa yang kita lakukan rekan-rekan. Dan ini perlu saya sampaikan agar kata-kata sinisme itu tidak berkembang di masyarakat. Apalagi sekarang ada fenomena, itu tetangga saya itu. Saya punya tetangga yang sangat monumental dan fenomenal. Namanya Mbak Suci itu. Dan itu. Apa perjuangan PGRI selanjutnya? Rekan-rekan, ini sebagai apa ya, selain kegiatan organisasi yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa PGRI sekarang concern untuk mengadakan tuntutan kepada BKN agar peraturan BKN tentang kenaikan pangkat dan jabatan guru itu dicabut. Mengapa? Sangat menyakitkan dan sangat memberatkan bagi guru. Contoh, guru sekarang kan punya jabatan ya. Nah, jabatan guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama, gitu kan. Ada 4 jenjang jabatan. Saya ambilkan contoh guru pertama saja. Dulunya luar 4B akan naik pangkat menjadi guru muda 3B ke 3C. Harus antri namanya uji kompetensi. Itu antrinya tidak cukup 1 tahun, kadang 1,5 tahun, kadang 2 tahun, baru dipanggil lewat Bapodi. Itu setelah uji kompetensi. Nah, untuk mengajukan nominasi uji kompetensi harus sudah punya masa kerja di jabatan itu
di sekolah itu ada formasi enggak? Kalau di sekolah itu ada guru yang pangkatnya 3C, maka guru 3B itu tidak akan mungkin bisa naik pangkat. Jabatan fungsional tidak akan turun karena formasinya penuh. Bisanya dimutasi di sekolah yang ada formasi jabatan guru pertama, guru muda dengan pangkat 3C. Itu kan sangat menyusahkan. Makanya banyak yang sudah berkompetensi tapi SK jabatannya itu tidak turun. Gimana betul? Itu sampai saya itu ngurus itu sampai mental semuanya, itu ngakui mental semuanya. Alasannya karena itu ada SK BKN sampai kegel. Ya corong Surabaya itu ya wakil ini bisa segawa